Halo, saya David Anita Pranantia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai ITOM. Apa itu ITOM? ITOM merupakan Business Process Framework yang mendeskripsikan dan menganalisa perbedaan level dari proses enterprise yang mengakomodir dari prioritas suatu bisnis. Dari framework itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian yang penting. Yang pertama yaitu Organization Independent, yang kedua Teknologi Independent, yang ketiga Service Independent. Untuk service provider sendiri, Business Process Framework menyediakan blueprint untuk proses dari tujuan yang akan dituju oleh suatu perusahaan, dan ITOM juga menyediakan referensi neutral untuk yang pertama internal proses, yang kedua partnership, yang ketiga aliansi, dan yang keempat general working. Untuk suppliers, Business Process Framework memberikan batasan komponen yang sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu meliputi 3 bagian. Yang pertama function, yang kedua inputs, dan yang ketiga output. Untuk yang function sendiri itu seperti proses yang ada dalam ITOM itu sendiri. Yang kedua input yaitu raw material yang ada untuk menyampaikan suatu produk, dan output itu sendiri adalah produk dari ITOM. Itu semua dapat di support dari produk mereka. Level 1 ITOM. Dalam hal ini ITOM ini saya menjelaskan mengenai level 1 ITOM yang lebih detail dalam bagian ini. Yang pertama yaitu customer. Customer memiliki 3 bagian penting. Yang pertama strategi, infrastruktur dan produk, yang kedua operation, dan yang ketiga enterprise management. Ini semua saling berkaitan dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama strategi, infrastruktur dan produk. Itu ada strategi dan commit, yang kedua infrastruktur life cycle management, dan yang ketiga product life cycle management. Nah, di bawah ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama marketing dan offer management, yang kedua service development dan management, yang ketiga resource development dan management, dan yang keempat supply chain development and management. Saya melangkah ke bagian yang kedua yaitu operation. Dalam operation dibagi menjadi 4. Yang pertama customer relationship management, yang kedua service management and operation SMO, yang ketiga resource management and operation, dan yang keempat supplier atau partner relationship management. Dari 4 langkah ini dalam operation harus melewati 4 tahap juga. Yang pertama operation support dan readiness, yang kedua fulfillment, yang ketiga assurance, dan yang keempat billing dan revenue management. Kemudian untuk enterprise management. Enterprise management dibagi menjadi 7 aspek penting. Yang pertama strategic dan enterprise planning, yang kedua enterprise risk management, yang ketiga enterprise effectiveness management, yang keempat knowledge dan risk management, yang kelima financial dan asset management, yang keenam stakeholder dan external relationship management, dan yang ketujuh human resource management. Saya akan memberikan satu contoh dalam ITOM ini dalam hari ini mengenai operation. Lebih jelasnya mengenai customer relationship management. Saya dalam hal ini akan memberikan contoh dalam kasus perusahaan Telkomsel. Dalam Telkomsel, apa sih yang diberikan oleh Telkomsel dalam hal customer relationship management? Untuk yang pertama operation support and readiness. Jadi Telkomsel memberikan layanan-layanan produk untuk membantu konsumen lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan dari mereka sendiri. Yang kedua fulfillment, pemenuhan kebutuhan dari aspirasi yang didapatkan oleh Telkomsel dari konsumen, maka diharapkan pemenuhan kebutuhan yang harus dilakukan oleh Telkomsel. Maka dalam hal ini berhubungan dengan assurance.
Assurance adalah penjaminan dari Telkomsel untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir, billing dan revenue management, yaitu apa yang harus konsumen bayarkan untuk pemenuhan kebutuhan dari Telkomsel itu sendiri. Saya kira cukup untuk materi ITOM kali ini. Saya David, terima kasih, semangat pagi.